Yen menatap pantulan dirinya di depan cermin, banyak terdapat bekas kemerah-merahan di sekitar hasil perbuatan Tiang semalam. Wajahnya sontak memanas. Kemarin adalah pengalaman pertama bagi Yen menyerahkan. Ia benar-benar tidak pernah menyangka jika rasanya, aduh, kenapa aku berpikiran mesum sih? Theo heran melihat penampilan Yen. Wanita itu biasanya memakai kaos saat memasak, tapi sekarang memakai sweater berbentuk turtleneck. Ini modelan pakaian terbaru. Yen memasang celemek di tubuhnya, bersiap untuk memasak. Kamu gak gerah masak pakai baju seperti itu? Tanya Taeyong lagi. Yen merasa kesal. Kenapa sekarang? Tuan Taeyong banyak bertanya. Batinnya, saya malu. Karena saya mempunyai rasa malu, jawabnya kesal. Meletakkan secangkir kopi yang sudah selesai dibuatnya di depan Taeyong. Taeyong menyaringi kupikir, kamu tidak punya malu. Yen merasa kesal. Dia ingin sekali menyihir makhluk semacam Taeyong agar bersikap lebih manusiawi jika dirinya seorang penyihir. Taeyong memperhatikan Yen yang telaten memasak. Tangan kecilnya dengan cekatan memotong beberapa sayuran dan meracik bumbu masakan. Taeyong tanpa sadar tersenyum sangat tipis dan nyaris tak terlihat. Yang sangat berbeda dengan Valerie. Dia sangat polos dan apa adanya. Yen benar-benar istri idaman. Sedangkan Valerie, entahlah. Taeyong bingung bagaimana menggambarkan Valerie. Wanita itu jauh dari kata istri idaman. Memangnya kenapa? Bosan tapi habis cibir Yen. Setelah melihat nasi goreng di piring Taeyong, habis yang kau masak setiap hari ini. Masih untung saya memasak. Sebenarnya Taeyong tidak bosan dengan masakan Yen. Dia hanya ingin berbicara lebih banyak dengan Yen. Beranjak meninggalkan dapur karena ingin membersihkan rumah wanita itu. Taeyong, mau kemana? Tanyanya. Taeyong mencekal pergelangan tangan Yen. Taeyong merundukkan dahi, wajah marah. Sedangnya menghadap Robert. Romeo? Siapa Romeo? Apa Yen selingkuh? Satu minggu ini Taeyong tampak uring-uringan. Sepertinya arwah Voldemort sedang bersemayam di tubuhnya. Taeyong sudah memarahi salah satu pegawainya. Kedua sorot matanya terlihat tajam dan mengintimidasi. Seorang CEO perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Dia terkenal sangat dingin di kalangan pengusaha yang lain. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan laporan hari ini juga, kamu saya pecat. Desisnya tajam. Pegawai itu pun mengangguk takut-takut. Selama 1 minggu ini, Taeyong sudah memecat puluhan karyawannya tanpa alasan yang jelas. Kamu sedang kangen Valeria? Taeyong merundukkan dahi. Valeria membuat Taeyong berubah berpikir dosa. Tapi Yen sudah seminggu yang menghindari Taeyong. Saat pagi, Taeyong sengaja turun lebih awal. Tapi Yen malah sudah selesai menyiapkan sarapan untuknya. Padahal Taeyong ingin sekali melihat Yen memasak. Saat pulang kerja pun Yen selalu mengurung diri di kamar. Mereka memang tinggal dalam satu rumah, tapi Taeyong jarang sekali bertemu dengan Yen.
tahu sahabatnya itu jika yang dia pikirkan saat ini adalah Ian. Bagaimana reaksi Jimin jika tahu Ian adalah istri keduanya? Apa sahabatnya itu akan? Kamu masih suka sama Ian? Tanya Taeyong hati-hati. Dia ingin tahu Taeyong masih menyukai Ian apa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Jawabannya keluar dari mulut Jimin membuat Taeyong bingung. Kenapa begitu? Taeyong berbicara Robin. Apa Jimin belum tahu jika Ian tidak pernah menikah dengan Robin? Taeyong menggeleng pelan. Apa gunanya jabatan dan uang yang Jimin punya? Apa Jimin tidak pernah mencari tahu informasi tentang Ian? Taeyong menyaringi penuh kemenangan. Ternyata dia bergerak lebih cepat daripada Jimin. Taeyong telah menyuruh orang untuk mencari tahu informasi tentang Ian. Kedua orang tua Ian telah meninggal. Dia pernah menjalin hubungan dengan Robin selama 4 bulan, berakhir karena Robin meninggalkannya tanpa sebab. Taeyong menghembuskan nafas panjang. Hatinya terasa panas memikirkan apa yang dia lakukan. Ian saat dia di kantor dengan lelaki bernama Romeo itu. Dia ingin pulang. Dia akan mencari tahu sendiri siapa itu Romeo. Kamu mau pergi kemana? Tanya Jimin. Pulang. Jimin menatap Taeyong heran. Tumben pulang cepat. Kamu lagi kangen Valerie ya? Taeyong merasa panjang. Kenapa Jimin terus menyebut Valerie? Taeyong memikirkan Range Rover di garasi rumahnya dengan mulus. Sekarang masih jam 5, tapi Taeyong sudah pulang karena dia ingin sekali bertemu dengan Ian. Ruang tamu adalah sebagaimana istri keduanya itu. Taeyong pun keluar ke dapur. Mungkin ia sedang menyiapkan makan malam, namun tidak ada di sana. Di mana dia? Gumanya memperhatikan sekitar. Ian menatap Taeyong seperti orang bodoh. Wanita itu bingung karena Taeyong sudah berada di rumah. Taeyong merasa kesal karena Ian tidak juga menyambut uluran tangan. Ian berteriak karena Taeyong tiba-tiba mengangkat tubuhnya hingga berdiri berhadapan. Berdiri dengan lantai lecet. Ian gelisah, dia harus pergi ke halaman belakang sekarang. Tuan, lepas pintanya. Taeyong menggeleng, dia tidak akan melepaskan tangannya sebelum tahu siapa Romeo. Tuan, please, demi aku hidup dan mati Romeo, saya tidak ingin dia mati. Ucap Ian memohon. Taeyong terkejut pelan melepas cekalan tangannya. Ian segera berlari menuju halaman belakang. Ian mengangguk, oh Tuhan, pukul kepala Taeyong dengan kodam. Sekarang juga Romeo ternyata seekor ikan dengan pipi cabai seperti pipi Ian. Terkutuklah kau ikan, hebat sekali kau. Sumpah, Taeyong sekali menenggelamkan kepala Ian bersama Romeo sekarang. Belum, jawab Ian terus. Karena seminggu yang lalu dia mendapat tamu bulanan, apa mereka harus melakukan lagi sampai dia. Theo tampak senang mendengarnya. Akhirnya dia mempunyai kesempatan untuk tidur, menyatukan kembali berhaling
seperti itu. Ternyata yang ternyata ada desiran aneh dalam tubuhnya karena tatapan yang begitu dekat. Teh tak pernah merasakan ini ketika bersama berlari. Dia siapa yang menunjuk orang yang berdiri di belakang Taehyung? Taehyung pun segera berbalik. Dia malu karena sudah terlanjur salah tingkah. Berlari yang sedang memperhatikan orang yang berdiri di belakangnya. Taehyung tersentak. Oma? Dia siapa Teh? Dia bingung harus menjawab apa. Istri, tidak mungkin karena dia belum siap mati. Saya pembantu baru di rumah ini, Nyonya, jawab Yan kaku. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan ibu mertuanya. Entah apa yang Teh rasakan, dia tidak suka Yan menyebut dirinya sebagai pembantu, namun lebih suka jika Yan menyebut dirinya istri. Istrimu mana? Oh, makin bertanya lagi karena tidak melihat berlari. Berlari ada pemotretan, jawab Teh yang singkat. Teh mengangguk masakan Yan memang enak. Beruntung sekali dia memiliki istri seperti Yan. Teh merupakan istri laki-laki. Dia menyebut Yan sebagai istrinya. Dia tersenyum. Dia ingin pergi meninggalkan ruang makan, tapi Omaki menahannya. Kamu mau pergi kemana? Si membersihkan halaman belakang, Nyonya. Nanti saja, sekarang kita sarapan bersama. Perintah wanita berbahaya itu. Terima kasih, Nyonya. Saya bisa sarapan nanti. Siapa nama lengkapnya? Nyonya Kim lagi. Teh menggarang pelan. Lian, Nyonya, jawab Yan. Kemana Nyonya Kim? Sambil berpikir, kamu anak dan Yan mengaku. Dia terkejut karena Oma Kim tiba-tiba meluk erat. Ya Tuhan, ternyata kamu anak sahabat baikku. Bagaimana kabar ibumu? Wajah Yan seketika berubah sendu. Kamu tidak tahu siapa Oma Kim? Penuh penyesalan. Yan menggarang pelan. Mencoba tersenyum agar Oma Kim tidak khawatir. Tidak apa-apa, Nyonya. Jangan panggil Nyonya. Panggil aku Oma. Putri Nada adalah putriku juga. Tapi Yan tidak enak. Namun Taeyong malah mengangkat bahu. Tidak peduli. Aku tidak mau tahu. Mulai sekarang kamu harus panggil aku Oma. Tekannya lagi. Yan hanya mengarung tengkuk yang tidak kata. Baik, Oma. Adik Teh sambil mengatur nafas. Oma Kim mengangguk. Sebenarnya Oma ingin Yan menjadi istrimu, tapi kamu sudah menikah, jadi anggap saja Yan sebagai adik. Wajah Yan dan Taeyong seketika berubah pucat. Adik Yan merangkap sebagai istri. Bagaimana mungkin? Terserah ibunya lah. Apa istrimu sudah hamil? Taeyong dan Yan terkejut saat mendengar pertanyaan itu. Dia pun menarik nafas panjang mencoba untuk tetap tenang. Tempat Taeyong ingin mati. Taeyong sontak melotot karena tidak terima kakinya ditendang. Yan pun balas melotot sambil menggigit bibir bawahnya menantang. Lalu sama